Ingat-ingat saudara ya. Luar biasa, kita hari ini mendapat kabar bahwa ada bunker, ditemukan bunker di dalam gereja dan diyakini itu adalah gereja menjadi salah satu koordinator untuk jadi untuk bunkernya itu digunakan untuk bom, saudara ya. Oh ini ternyata septic tank, saudara. Buat nyimpen bomnya, pendetanya lagi ngebom, brot, ngebom, saudara. Dung. Narasinya viral, narasi penemuan bunker, saudara ya. Nah, lalu kita ngurusin orang-orang Indonesia ini ngurusin ya Palestina. Wah, katanya ya melanggar hak asasi manusia. Kamu nggak mikir ya ketika kamu sedang pada melanggar hak asasi manusia, ketika melarang orang ibadah, bahwa golok wihara itu ditutup, suruh ditutup. Udah ngajar, saudara ya. Orang-orang Islam ini memang bangsatin, saudara ya. Itu tadi ya, rasa si wapresnya ini wapres kantol gondal-gandul nang katok, saudara, pakai sarungan terus. Ya memang begitu, mau diapain, mau gimana lagi, saudara ya. Ya memang sudah otaknya otak gondal-gandul begitu, saudara ya. Otaknya otak gondal-gandul, ya kan. Saya mau ngomong apa? Bukan menjelek-jelekan Islam. Saya mau ngomong apa tentang Islam yang baik. Coba satu saja sebut kebaikan Islam bagi dunia. Masuk sini ya, lanjut. Ada Panji Gumilang yang menurut saya baik malah dipenjara. Lalu yang baik yang mana Islam? Jadi bingung, saudara ya. Indonesia Diaspora. Malam ini tema kita adalah bunker dalam gereja. Ya, ternyata memang terbukti gereja sarang teroris, saudara. Ditemukan bunker dalam gereja buat menyimpan bom. Luar biasa, saudara ya. Akhirnya BNPT berhasil membuktikan bahwa bukan hanya masjid yang sarang teroris, gereja pun sarang teroris, saudara ya. Sebelum itu kita kasih dulu pengumuman, saudara ya. Mana nih community? Saudara, kita ada kopdar besok, saudara ya, tanggal besok ya. Oh ya, besok ya, tanggal 9 ya. Besok pagi ada kopdar damar kasih untuk para baptisan ya. Dan juga untuk semua komunitas kita, Galarua, Damar Kasih, Diaken Damaris ya. Semua juga embun pagi, doa fajar embun pagi itu ya. Kumpul ya besok ya. Mulai dari jam 12 siang. Nanti pembicaranya adalah Pastor Daniel Alexander dan saya juga ya, saudara ya. Dan ada pemberkatan nikah besok ya, ada 2 pasangan murtadin ya yang keluar dari Islam yang kemudian minta diteguhkan, diberkati pernikahannya, saudara ya. Besok ada pemberkatan nikah juga, dan tentu saja ada makan enak ya, makan enak. Dan sampai malam ya ada acara api unggun segala ya, bakar-bakar, barbekyunan, saudara ya. Dan saudara yang tergerak untuk berdonasi, kasih ke rekening Damar Kasih, kodenya 99. Ada di layar Anda ya, saudara ya, itu ya, di yang kuning itu ya, BCA Damar Kasih. Saudara, jangan lupa besok ya. Yang daftar sih sudah 200-an, saudara ya, yang daftar sekitar 200-an. Ya memang tidak banyak, saudara ya. Kalau datang semua tidak cukup, saudara, 1.000 orang lebih. Ya, alumni evangelis, apologetik, apostolik juga diundang, saudara ya. Luar biasa, mantap, luar biasa. God bless you semuanya ya. Oke, ini kan komunitas terbatas, eksklusif. Jadi pendaftaran melalui grup WhatsApp-nya masing-masing, saudara ya. Pendaftaran melalui grup WhatsApp masing-masing, kita tidak terbuka untuk umum, tapi bagi teman-teman yang ingin berdonasi dipersilakan. Dan kita ada pengumuman lagi, saudara, pendaftaran untuk
fellowship kita di Israel besok terakhir, saudara ya. Kalau kurang satu kita nggak jadi berangkat ya, tetap ya, karena ada minimumnya. Kita kurang satu saja ini sebetulnya kita kurang 1, 2, 3, kurang 5 orang, saudara ya, kurang 5 orang. Wah, kurang 5 lagi. Kurang satu kita nggak berangkat, ini masih kurang 5, saudara ya. Jadi kalau saudara buruan daftar ya, kalau kurang satu saja kita nggak jadi berangkat. Besok pendaftaran terakhir ya. Bukan nggak jadi berangkat, tetapi ditunda ya, ditunda. Kalau sampai kurang kita tunda ya, karena nanti pesawatnya jadi mahal sekali, saudara ya. Oke, ya ini Puji Hati-Hati yang mau gabung dengan grup WhatsApp-nya Puji Hati-Hati boleh ya, untuk gerombolan para nabi. Silakan ke gerombolan, bisa daftar di Puji Hati-Hati, dan kalau nggak salah Sam Irving ya, kalau nggak salah ya, saya lupa ya kemarin ya. Boleh gabung ke grup WhatsApp-nya Puji Hati-Hati. Saudara, kita masih dalam proses penyelesaian ya. Ini sudah selesai semua ya. Kemarin Anda lihat sudah tehelnya sudah jadi semua ya. Laminatnya sudah jadi. Sekarang hari ini saya nyeting pintu, saudara ya. Nyeting pintu, ternyata saya ngukurnya salah, kurang tinggi. Nanti hari ini, malam ini saya selesaikan. Lalu tutup semua rapat, nutupnya gampang, cuma setengah jam ya. Yang susah ini nyeting pintu, dari pagi tadi saya nyeting pintu ya, saudara ya. Tapi sudah terpasang, tinggal diangkat sedikit ya, 1 senti, naikkan 1 senti saja, saudara ya. Luar biasa, ini menjadi sinagog Nabi ke-26. Wah, luar biasa, saudara. Ya, the rabbi. Ya, kalau bilang bahasa Belanda ini ya, head rabbi, head rabbi, we ate varken. Rabi yang makan babi. Aduh, nanti yang di Belanda bisa merapat ya ke sini ya, saudara ya. Luar biasa, kita nanti ada pemuridan sebulan sekali ya. Sekalipun saya di Israel, saya tetap akan pulang ya, saudara ya, sebulan sekali untuk pemuridan ya, karena kita ada dari Jerman, ada dari Paris ya, banyak yang kita baptis soalnya sekarang ya. Ada yang dari Camp ACC juga, kita masih penginjilan di sana. Kita ada ini ya, ada pemuridan ya, kita ada sharing, kita praise and worship sama-sama di situ. Wah, luar biasa, saudara ya, berbuah lebat ya. Dan mudah-mudahan ada satu lagi kabar, izin operasional untuk kapal Dokter Medsos, saudara ya. Mudah-mudahan benar-benar terrealisasi. Saya belum dapat kabar lagi dari Pak Stephen ya. Mudah-mudahan biaya semuanya Tuhan akan cukupi ya, dan Tuhan akan sediakan semuanya. Dan kita sudah ada dokternya dari Jerman ya, untuk dokter giginya Pak Steve ya, pemain saksofon kita. Juga dokter matanya juga sudah ada dari Belanda, dan semua volunteer semua sudah ada ya, saudara ya. Mudah-mudahan nanti dokter Ria yang akan jadi koordinator untuk ini ya, saudara ya. Nanti koordinator di darat, dokter Sostenes, semua mobil-mobil akan dikoordinasi oleh dokter Sostenes ya. Maupun yang kapal dikoordinasi dokter Ria. Ya, mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan ini akan segera terrealisasi. Berbuah lebat, saudara ya, berguna bagi masyarakat. Komunitas ini nggak cuma ngoceh-ngoceh doang, tetapi bertindak ya. Dan saudara jangan lupa nyawer ke Galarua, saudara. Kalau nggak nyawer ke Galarua nanti Pak Santiamernya lemes, saudara ya, nombok terus, saudara ya. Oh, atapnya udah tinggi ya, udah miring semua, Rio Valentino, udah bagus ini atapnya, kemiringannya sudah oke. Nanti di atasnya itu kuat ya, saya bisa berjemur di atas, saudara ya. Berjemur di atas, asik nanti, pokoknya sip pokoknya. Dan saya masih menantikan para ini ya, kadrun Trinitas bidat, pemburu bidat, para pemburu bidat ya. Saya menerima saya menantang kalian semua buat debat sama saya. Ya, saya kasih 10 juta kalau kamu bisa menang debat lawan saya ya. Dan memang tidak ada orang Islam, semua sudah kapok debat sama saya, saudara. Karena debat akhirnya banyak yang jadi murtadin, murtad dari Islam, pindah jadi Kristen, ikut pengikut Nabi ke-26, jadi pengikut Yesus Kristus, saudara ya.
Makanya orang-orang Islam pada takut debat sama saya. Oh, pemburu bidat cuman ngoceh-ngoceh omdo doang, bacot doang di belakang saya. Tapi saya tantang debat nggak ada yang berani, saudara ya. Biasalah namanya pemburu bidat, bacot doang gede, saudara ya. Sampaikan ya, para pemburu bidat semua ya, jangan banyak bacot lo. Masuk aja ke Zoom-nya Pak Paul. Nabi ke-26 dikasih 10 juta tuh. Nah, luar biasa saudara. Dan password malam ini jangan lupa saudara, apa passwordnya saudara? Kantol gondal gandul nang katok. Apa saudara? Kantol gondal gandul nang katok. Begitu saudara ya. Jadi setiap kali mau bicara, kalau yang baru pertama kali masuk, maksudnya baru mau bicara gitu ya. Nah, kalau yang sudah bicara kedua ketiga nggak usah password. Tapi kalau yang pertama kali bicara password dulu, kantol gondal gandul nang katok. Ingat-ingat saudara ya. Luar biasa, kita hari ini mendapat kabar bahwa ada ditemukan bunker di dalam gereja dan diyakini itu adalah gereja menjadi salah satu koordinator untuk itu. Jadi untuk bunkernya itu digunakan untuk bom, saudara ya. Ngeri, saudara ya. Bunkernya untuk bom ya. Bunker di gereja Lampung. Wah, ngeri, saudara ya. Ternyata gereja. Nah, ini, saudara. Viral narasi penemuan bunker di gereja Lampung, saudara. Nah, kok ini? Ternyata septic tank, saudara. Buat nyimpen bomnya pendetanya. Lagi ngebom, brot. Ngebom, saudara. Dung. Narasinya viral, narasi penemuan bunker, saudara ya. Waduh, nggak taunya. Buat apa, saudara? Buat septic tank. Buat nyimpen bom-bom, saudara ya. Ternyata buat nyimpen bom-bom, saudara ya. Waduh, kacau ini ya, viralnya minta ampun saudara, nggak taunya septic tank saudara. Mumet dasar kantol gondal gandul ya, gondal gandul nang katok. Mumet. Mau cari remis, bukannya remis, malah gondal gandul nang katok, katoknya gondal apa namanya, kantolnya gondal gandul. Mumet saudara ya. Tapi begini ya, orang-orang Islam ini selalu saja cari kesalahannya orang Kristen supaya nggak boleh ibadah, supaya nggak usah ini, supaya nggak boleh, pokoknya ditangkepin satu-satu, pokoknya ngomong apa dikit, salah dikit tanggepin. Kalau orang Islam ditangkap ngomongnya apa namanya, kriminalisasi. Kalau orang Kristen ditangkap katanya azab dari Allah, saudara ya. Mumet. Nanti saya mau bikin lagu tentang azab Nah, saya akan bikin lagu tentang azab, saudara ya. Luar biasa. Tapi memang kalau orang cari remis ya susah, saudara ya. Anda kalau ya hidupmu cuma mau cari remis saja orang-orang Islam ini. Karena apa, saudara? Anda mencari-cari kesalahan orang Kristen nggak ketemu, saudara. Anda mau cari-cari orang Kristen dari abad ke abad, dari masa ke masa. Salah-salahnya orang Kristen pasti bertobat. Orang Islam nggak pernah bertobat, itu masalahnya. Ketika ada orang yang mau bertobat, orang Islam yang mau berbuat kebaikan seperti Panji Gumilang, malah dipenjara, saudara. Ya, dibilang sesat, dibilang segala macam, ya, dan itu yang menjadi polemik sekarang bagi orang kita, bukan cuma Indonesia. Ini masalah ini bukan cuma Indonesia, saudara ya, tapi seluruh dunia. Ini menjadi masalah bagi seluruh dunia ketika orang-orang beragama, ya, dalam konteksnya sekarang adalah Islam. Laki-laki Islam. Anda lihat ya, di Prancis ya, gereja rahasia apa namanya, penutupan ya, ribuan masjid ditutup di Prancis ya. Sembilan puluh dua masjid. Oh, ini beritanya Indonesia, saudara ya. 92 masjid di Prancis tutup dan terus bertambah, saudara. Anda bilang katanya gereja ditutup di Prancis. Nggak taunya masjid yang tutup, saudara. Anda ngece-ngece ya, katanya gereja 500 gereja ditutup. Nah, ini di Prancis ini 92 masjid ditutup, saudara.
Aduh, sebentar ini ada Billy on Air. Wah, saweran-saweran luar biasa, saudara ya. Waduh, ini kalau sudah begini Wahyu Jibril jebrol-jebrol, gondal-gandul nang katok, kantole gondal-gandul. Terima kasih Bill on Air, Billy on Air. God bless you, Gopeceng. Saweran penglaris, saudara ya. Wah, ngeri, saudara ya. Nah, ini kalau gini nabinya mulai kesurupan Jibril jebrol-jebrol, kantole langsung gondal-gandul nang katok, saudara. Jadi ini Republika, saudara yang bilang ya. Nah, ini Republika ya. Dunia Tempo, waduh, Prancis diminta tutup, lebih banyak masjid, tak hanya 24, saudara. Ini tahun kemarin loh, saudara ya, baru tahun kemarin ini ya. Politisi sayap kanan ini 24, ada yang bilang 24, ada yang 92 ya, saudara ya. Hati-hatian ya. Politisi sayap kanan Marine Le Pen, saya nggak tahu cara bacanya ya, menuntut lebih banyak masjid ditutup di negara itu. Dalam laporan kantor berita Anadolu, ada 24 masjid ditutup atas perintah Mendagri. Ya sekarang gimana nggak ditutup? Mereka punya masjid tapi sholatnya di jalan, kan compong ini orang-orang Islam ini, saudara. Serius, saudara ya. Mereka punya masjid gede-gede di Prancis tapi sholatnya tetap di jalan padahal masjidnya kosong, saudara. Kan compong ini orang, saudara. Anda bayangin betapa compongnya nggak, saudara? Nah, ini Anda punya, kayak Anda kalau punya WC tadi kan kita temanya kan bunker ya, septic tank tadi kan. Anda punya WC ya. Anda punya WC lalu kencingnya di temboknya orang, saudara. Padahal di tetanggamu, saudara, atau beraknya di halaman tetanggamu, saudara. Kan compong, saudara. Anda punya WC di rumahmu, lalu Anda buang air besar, berak di halaman tetanggamu. Compong enggak, saudara? Compong, saudara. Sama, ini orang punya masjid, sholatnya bukan di masjid, tapi malah rame-rame di tengah jalan di Prancis ini, saudara. Kan compong ini, saudara. Sakit jiwa ini orang-orang compong. Apa kalau bukan namanya compong, saudara? Jangan ngomong saya kasar, saudara ya. Masjid di Prancis ditutup 6 bulan. Waduh, dalam 6 bulan maksudnya ya. Waduh, ngeri, saudara. Yang 2021. Ya, obsesi jahat. Wah, ini tadi nih, obsesi jahat di balik penutupan banyak masjid di Prancis. Gundulmu peang, saudara. Lah kalau ya, obsesi jahat di balik penutupan banyak masjid di Prancis. Lalu apa obsesi, apa yang membuat gereja-gereja di Indonesia ditutup, saudara? Compong ini kan, pemikiran orang Islam ini kan compong sekali, saudara. Nah, ini kalau orang ini namanya apa namanya? Dalam psikologi agama ini namanya Anda ini sakit jiwa, saudara. Waham, ya. Keracunan waham ini, saudara ya. Pusing, saudara ya. Ya memang orang beragama itu biasanya sakit jiwa, saudara ya. Orang kalau beragama, ya, itu biasanya sakit jiwa. Yang gak heran, saudara ya. Coba Anda bayangin obsesi jahat di balik penutupan banyak masjid. Lalu di Indonesia gereja ditutup, itu obsesinya apa, saudara? Agak ngerti, saudara ya. France close mosque, bukan close ya, tapi shutdown mosque ya. Wah, ngeri, saudara ya. Lihat ya, Desember 2020 ada 76 gereja ditutup ya. 2021 ada 30 gereja masjid ditutup. Lihat ini ya. 2020 ya, 2020 ada 76 masjid. 2021 ya, setahun kemudian ada 30 masjid lagi, saudara. Udah 100 lebih, saudara. Udah 100 nih. 106 ya. Mana tadi? Nah, ini 2022. 2022 ya ada lagi, saudara ya.
Ada satu gereja yang ditutup lagi, saudara ya. Tadi dikatakan 92 ini ya. France class another mosque. Wah, tutup lagi, saudara ya. 23, coba bayangin ya. 23 masjid lagi. Jadi udah 123 masjid ditutup, saudara. Lawong dikasih masjid, sholatnya malah ini, saudara ya. Dikasih masjid, ya sholat prayer Muslim on the street. French, Paris. Paris, ya, ban on Muslim street prayers comes into effect, saudara. Diberhentiin enggak mau, saudara ya. No, videos of Muslims praying in the street were not in the UK. France bans street prayers, saudara. Oh, nggak punya masjid. Video shows people attending Eid al-Fitri prayers, ya, in the street Paris. Wah, ini video, saudara ya, susah nih. Jangan nanti kita yang kena repot, saudara. 2022, saudara ya. Dan mereka bangga lagi, saudara ya. Mereka punya masjid, lalu sembayangi di jalan. Mereka bangga, saudara. Ya. Mereka punya masjid, lalu sembayangi di jalan. Mereka bangganya minta ampun, saudara. Ya kan? Sementara kita di gereja, mau sembahyang di gereja saja enggak boleh. Sembahyang di rumah aja enggak boleh, saudara. Coba, saudara. Gimana tuh? Di rumah aja enggak boleh, mau sembahyang di rumah. Nah, lalu kita ngurusin, orang-orang Indonesia ini ngurusin, ya Palestina, wah, katanya ya melanggar hak asasi manusia. Anda nggak mikir ya ketika kamu sedang pada melanggar hak asasi manusia, ketika melarang orang ibadah, bahwa golok wihara itu ditutup, suruh ditutup. Kurang ajar, saudara ya, orang-orang Islam ini memang bangsat, saudara ya. Itu tadi ya, rasa si wapresnya ini, wapres kantol gondal-gandul nang katok, saudara. Pakai sarungan terus. Ya memang begitu, mau diapain? Mau gimana lagi, saudara? Ya memang sudah otaknya, otak gondal-gandul begitu, saudara ya. Otaknya otak gondal-gandul, ya kan? Saya mau ngomong apa? Bukan menjelek-jelekan Islam. Saya mau ngomong apa tentang Islam yang baik. Coba satu saja sebut kebaikan Islam bagi dunia. Masuk sini, ya. Sebut satu saja kebaikan Islam bagi dunia. Setiap kali kamu sebut satu kebaikan dunia, saya kasih 10, ya. Betapa Islam bangsatnya Islam bagi dunia, saudara. Tapi kayaknya mau apa sih kebaikan Islam bagi dunia, coba? Saya tak renung-renung, tak cari-cari apa sih baiknya Islam. Enggak ada satupun, saudara. Ya, apa sih salah satu kebaikan Islam bagi dunia? Enggak ada satupun, saudara. Ya. Wah, nih saweran lagi. Cahaya Mentari, terima kasih Cahaya Mentari, luar biasa. Wah, ngeri, saudara ya. Sebut satu saja kebaikan Islam bagi dunia, sulit, saudara. Apa? Ya, Al-Quran ini memberikan kebaikan apa bagi dunia, saudara? Islam ini mendatangkan kebaikan apa, saudara? Obat gatel, Pak? Oh, obat gatel, nggak ada hubungannya. Obat gatel gara-gara dia kebanyakan olahlah BP, bininya sampai 23, saudara. Ya, beranak pinak malah bikin sesak dunia, saudara. Ya kan, deret ukur sama deret hitung, saudara. Urusan deret ukur, deret hitung, mumet, saudara. Ya, makanannya deret ukur, ininya deret hitung, saudara. Populasinya nggak cukup. Apa, saudara, kebaikan Islam bagi dunia, saudara? Saya nanti kalau ada Pak Suherman, saya mau nanya, Pak, sebenarnya kebaikan Islam bagi dunia apa? Kita perlu tanyain juga ya di Pak Suherman ya. Aduh, kemarin saya lupa mau nanya terus ya. Kalau Panji Gumilang baik, saudara ya, tapi ya, bukan Islam katanya, saudara, sesat. Panji Gumilang baik tapi bukan Islam katanya MUI kan. Makanya apa kebaikan Islam bagi dunia? Wah, repot, saudara.
Oke, supaya nggak panjang lebar, saudara ya. Ini ada direkturnya Galarua, kita kasih ngomong dulu, saudara ya. Supaya jangan mutung sama saya. Dianggur ke. Makanya nyawer sama Galarua. Ini Pak Santi Amar nombokin terus, kasihan. Pak Paul. Iya, Pak Bang. Pak Paul. Itu Suherdi, bukan Suherman. Oh, Pak Suherdi, iya, Pak Suherdi. Ya. Saya mau nanya. Ya, lanjut. Ada Panji Gumilang yang menurut saya baik malah dipenjara. Lalu yang baik yang mana Islam? Jadi bingung, saudara ya. Ini Direktur Galarua kasih lewat dulu, saudara ya. Silakan.